ada nggak fadilah tertentu dari pengucapan salam? Tentu yang paling otomatikly Ustaz, ada orang ya kasih salam tapi mukanya sambil cemberut. Nah, Misalnya nek kesel lagi mantuk nih misalnya gitu ya. Iya. Ustaz, Assalamualaikum. Mukanya cemberut kan. jawabnya pun Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dari kode 45 saya ditemani oleh Ustadz Arif Susanto. Ya. Khair Ustadz ya. Alhamdulillah khair. Ini Ustadz, ada satu amalan. Nah, amalan ini sebetulnya ringan banget dilakukan. Amalannya sudah ringan, mudah dilaksanakan ya. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, pahalanya itu luar biasa besar. Baik. Ada lagi yang lebih luar biasanya. Apa tuh? Rahasia di balik ucapan salam. Nah, justru ini yang mau diungkapkan, yaitu amal berupa mengucapkan salam. Cuma seperti yang antum bilang Ustaz, bahwa ada keunikan sendiri. Ternyata salam itu ada keunikan dan ada rahasia yang luar biasa di balik salam itu sendiri Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan, memaparkan keunikan rahasia dari salam itu Ustaz. Baik, terima kasih. Kesempatan yang diberikan ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk dialogis tentang rahasia ucapan salam atau kemuliaan ucapan salam di dalam ajaran Islam. Perintah Rasulullah SAW, afsus salamu bainakum. Hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian, yang mungkin perintahnya adalah ketika engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapan salam. Luar biasa, saudaraku, ucapan salam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua faham bahwa itu adalah doa yang sangat mulia. Bahkan bisa disimpulkan bahwa setiap orang yang mengucapkan salam kepada sesamanya ataupun kepada siapapun yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, atau kepada makhluk hidup ataupun kepada makhluk mati, itu istilahnya, itu adalah sangat mulia. Kenapa? Karena ucapan salam adalah ucapan keselamatan. Jadi hal yang tidak mungkin pribadi orang yang beriman untuk jauh lebih menyakiti orang lain, menyakiti makhluk lain. Bahkan diajarkan dalam Islam mengucapkan salam. Rahasianya, mohon maaf ini saudara-saudaraku, tidak banyak yang tahu tentang rahasia ucapan salam atau dibalik rahasia ucapan salam. Jadi itu ada rahasia tersendiri Ustaz. Luar biasa, kenapa? Karena sebetulnya ucapan salam itu adalah kalimat yang secara rincinya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti assalamu, ingat, assalamu alaikum, jawabnya waalaikumsalam atau waalaikum assalam. Sungguh pun kita tidak bisa menyalahkan orang yang menjawab waalaikumsalam. Ya tentunya salah pun tidak, cuma kurang sempurna saja. Kenapa? Karena assalamualaikum di depannya ada alif lam, dan tentunya jawabannya pun harus ada alif lam. Maka jawabannya adalah waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Ustadz, ribet banget, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tentu tidak. Kenapa? Luar biasanya ucapan salam yang diajarkan oleh Rasulullah memakai alif lam, ternyata di akhirat ucapan salam tidak pakai alif lam. Seperti contoh di surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan salam dari Rabb yang Maha Kuasa bagi orang-orang yang bersiap-siap menghuni surga. Tidak pakai alif lam. Begitu juga di dalam surat Az-Zumar dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Juga ucapan-ucapan salam yang lainnya yang termuat dalam Al-Quran antar malaikat, antar Allah dengan malaikat, tidak juga mengucapkan salam. Pertanyaannya, why? Kenapa Rasulullah memberikan contoh ucapan salam pakai alif lam? Asal tahu saudaraku bahwa alif lam di dalam gramatikal bahasa Arab adalah huruf
yang apabila masuk ke dalam sebuah kata benda, maka kata benda tersebut secara automatically berubah yang tadinya umum menjadi definitif. Kalau bahasa santrinya itu yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Ada apa nakirah dengan ma'rifah? Begini, kalau di dalam gramatikal bahasa Inggris, alif lam yang masuk ke dalam kata benda sama persis seperti kata de. Berarti kalau ada kata benda yang didahului dengan de, itu artinya kata benda tersebut sudah menjadi kata benda yang aku maksud. Contoh, take a book, itu artinya ambil buku apa saja karena pakainya e. Tapi kalau sudah take the book, ambillah buku yang aku maksud. Berarti assalamu adalah keselamatan yang Allah maksud dan keselamatan yang Rasulullah maksud. Sudah menjadi khusus kalimatnya, tidak asal selamat. Coba kalau asal selamat, gampang Ji. Kalau asal selamat, contohnya begini. Iya. Orang ditagih utang, ngumpet selamat kan? Tapi bukan begitu ya. Tapi keselamatan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah keselamatan yang aku ridhoi. Artinya apa? Artinya di dalamnya mengandung makna bahwa ya Allah, aku tidak mau asal selamat. Ya Allah, aku tidak mau asal kaya. Ya Allah, aku tidak mau asal enak. Ya Allah, aku tidak mau asal banyak. Tentunya segala sesuatunya ingin yang Engkau ridhoi ya Allah. Luar biasa. Ini rahasia ucapan salam yang diawali dengan kata alif lam atau huruf alif lam yang masuk ke dalam kata benda, yaitu salam. Itu diantaranya. Nah, kalau di akhirat nanti memang nggak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seperti di dalam Al-Quran sih, memang semuanya tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena kalau di akhirat sudah pasti, itu pasti baik. Di dunia masih segalanya serba tanda kutip. Kenapa? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci adalah baik buat kamu. Bahkan sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu adalah buruk buat kamu. Contoh, anugerah kekayaan itu belum tentu menjadi kesimpulan sebuah kebaikan kalau memang tidak bisa menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih dari itu bisa membawa malapetaka. Sehingga banyak orang yang masuk neraka, Istidraj. Sehingga banyak orang yang masuk neraka gara-gara hartanya, masuk neraka gara-gara anaknya, masuk neraka gara-gara jabatannya. Padahal kan justru anugerah itulah yang justru seharusnya membawa dia kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sampai ke sana. Nah, itulah kenapa ada rahasia alif lam. Artinya di situ kata definitif salam bukan hanya sekedar selamat, tapi betul-betul keselamatan yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Nah, sekarang gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan jawabnya adalah Waalaikumsalam. Nah, kebanyakan kan orang nggak pakai waalaikumsalam. Menyalahkan pun kita tidak, karena itu sudah lumrah. Tapi itu kenapa tidak? Tapi masuk doa nggak itu? Termasuk doa nggak? Sama masuk. Cuma ya? Mungkin kalau dilihat dari perspektif ilmu nahwu sharaf, belum mencapai syarat bahwa salamnya itu salam yang dimaksud. Karena apa? Tidak pakai alif lam. Ya menyalahkan pun tidak, karena ini kan. Tapi alangkah baiknya kita mengetahui hal ini, supaya assalamualaikum yang kita sebarkan antar kita sebagai sesama muslim ataupun yang orang yang kita tidak tahu, tentu benar-benar bermakna, bukan hanya sekedar ucapan habit gitu, tapi benar-benar dipahami dan betul-betul menjadi sebuah doa yang baik. Ya, jadi enaknya begitu ya. Jadi sesama muslim itu kalau ketemu aja belum apa-apa kita udah ngasih doa ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, setelah kita memberikan doa, yang menerima doanya itu juga mendoakan kita. Bener kan? Betul. Dapat pahala tuh. Dua-duanya dapat pahala. Nah, sekarang gini, Ustaz. Nah, kalau misalnya salamnya gini. Nah, kita kan kebanyakan begini lagi santai nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya enggak salah.
Cuma Cuma Assalamualaikum. karena memang itu sudah menjadi dialek. Iya. Tentu Allah lebih paham dong. Iya, iya. Bahasa sama apapun. Bahkan Allah memahami apa yang terbesit dalam hatimu yang belum diucapkan, bahkan belum dilakukan. Nah, Ustaz, ada orang ya ngasih salam tapi mukanya sambil cemberut. Nah, Misalnya ada kesel lagi mantung nih misalnya gitu ya. Iya. Ustaz, Assalamualaikum. Mukanya cemberut kan. jawabnya pun Waalaikumsalam. Ya. Memang Nah itu kita Iya. kita nggak masuk dalam kategori saling mendoakan atau apa? itulah kenapa terjadi seperti itu, karena ketidakadaan faham terhadap kalimat salam itu sendiri, bahwa salam itu adalah doa. Iya. Maka mudah-mudahan dengan diterangkannya seperti ini, mudah-mudahan kita lebih bisa mensikapi kata salam, sehingga kita ucapkan itu betul-betul bukan hanya sekedar dari mulut, tapi betul-betul dari hati, bahwa itu adalah doa untuk saudara kita, dan saudara kita pun siap mendoakan kita. Semoga kita semuanya bisa lulus dan bisa memahami apa yang dibicarakan tentang ucapan salam yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, salam merupakan doa bagi yang memberikan, menerima maupun yang menjawab. Jadi sayang sekali kalau amalan ini tidak kita dawamkan. Satu lagi Ustaz, sebelum kita berakhir, ada nggak fadilah tertentu dari pengucapan salam? Tentu yang paling automatically ketika orang mengucapkan salam dan menjawab ucapan salam, bahwa hatinya siap bersih. Ya. Untuk menghilangkan segala kesan buruk, karena itu adalah doa. Bahkan mungkin akan saya tambahkan juga bagaimana Rasulullah mencontohkan salam. Contohnya ya, saya ente ketemu di jalan nih, kira-kira ente dulu yang mengucapkan salam atau aneh dulu? Sampai ke sana saja Rasulullah mengatur dengan hadis Rasulullah SAW, liyusallimas shagir alal kabir, hendaklah mengucapkan dari yang kecil kepada yang besar, bukan badannya, bukan badannya, tapi umurnya di sini. Itu aja sampai di apa namanya? Dirinci, diatur ya. Hebatnya Islam tuh. Jadi dari yang muda kepada yang lebih tua, sebagaimana prinsip Islam memuliakan orang yang lebih tua. Ya. Maka liusallimas shagir alal kabir. Yang kedua apa? Wal maru alal qaid, orang yang lewat kepada yang duduk, jangan salah. Oh, jadi yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang terakhir, wal qalil alal katsir. Jadi kalau ada dua kelompok, yang dari sini 2 orang, dari sini 4 orang, maka yang sedikit itulah yang harus lebih dulu mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Memang indah banget ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Sampai diatur begitu demikian ya. Kalau telepon Ustaz, misalnya kita telepon, Anda telepon antum nih ya. Yang ngucapin salam antum dulu yang terima telepon, atau sebaiknya Anda yang telepon antum dulu? Tentu yang nelpon dulu lah, itu sudah telepon ya. Karena kan kita yang datang ya. Iya betul. Yang menghubungin ya. Bahkan ada lagi indahnya ucapan salam. Apa tuh? Orang yang di dalam rumah ketika diketuk pintunya dengan ucapan salam, itu orang yang di dalam rumah punya hak prerogatif penuh untuk membuka atau tidak, untuk menerima atau tidak tamu. Sehingga Rasulullah mengajarkan ketika salam diucapkan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, sampai tidak ada respon, maka pulanglah. Sampai ke situ. Indahnya ajaran Islam. Luar biasa. Biasa ya. Jadi mulai sekarang kita harus mendawamkan ucapan salam. Tapi sebaiknya salamnya memang harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat Kode 45. Sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya undur diri bersama Ustadz Arif Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.